Tema pada bulan September ini adalah kita diajak bertumbuh melalui penderitaan yang kita alami. Pada minggu yang pertama, kita sudah belajar tentang apa yang membuat kita menderita. Minggu yang kedua, kita belajar tentang apa tujuan kita menderita. Nah, pada minggu yang ketiga ini, kita belajar dari tokoh Yusuf. Namun sebelum itu kita akan membaca pemimpin dari Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Firman Tuhan yang sangat luar biasa. Rancangan yang sangat damai sejahtera dalam kehidupan kita, bukan rancangan kecelakaan. Ketika Tuhan membuat sebuah rancangan dalam kehidupan kita, itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada hari depan yang penuh harapan. Kita melihat dari cerita Yusuf ini dari Kejadian pasal yang ke-37 sampai pasal yang ke-50. Nah, tapi saya tidak mengajak kita untuk membaca semuanya. Dari pasal 37 ayat 3, firman Tuhan, Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itu anak yang lahir daripada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ada dua penekanan, yaitu lebih mengasihi Yusuf, dan yang kedua jubah yang maha indah. Kita melihat Yakub ini lebih mengasihi Yusuf. Firman Tuhan mengatakan Yusuf itu sangat dikasihi oleh Yakub. Kita bisa melihat lebih mengasihi Yusuf, dan dia membuat sebuah jubah yang maha indah. Nah, kalau kita melihat ayat ini, Yakub adalah pilih kasih mengakibatkan kecemburuannya, sehingga kecemburuan itu membutakan hati. Di Amsal pasal 20 ayat 4, panas hati, kejam dan murka melanda, tetapi siapa yang dapat tahan terhadap cemburu? Ketika seorang cemburu, mata hatinya akan dibutakan. Apapun yang dia perbuat, semuanya akan sia-sia karena hatinya sudah dibutakan karena kecemburuan. Yusuf itu adalah anak kesayangan dari Yakub. Karena Yusuf ini anak kesayangan dari Yakub, sehingga saudara-saudaranya yang lain ada kecemburuan. Kita bisa melihat di Kejadian pasal 37. Nah, dari kecemburuan itu saudara-saudaranya yang lain punya niat untuk menyingkirkan Yusuf. Mereka ingin membunuh Yusuf karena Yusuf ini lebih dikasihi oleh bapaknya. Nah, tetapi pada saat itu Ruben mempunyai hati supaya Yusuf ini jangan dibunuh, jangan ada pertumpahan darah. Ketika ada seorang orang dari Mesir untuk mencari budak di Israel, lalu mereka menjual Yusuf. Ketika dia dijual sebagai budak di Mesir, mereka pulang dan memberitahu kepada ayahnya bahwa Yusuf ini sudah mati diterkam hewan buas katanya. Nah, di jubah yang mahal indah tadi mereka menyembelih kambing, terus darah kambing itu dicucurkan di bajunya Yusuf supaya bapaknya melihat bahwa Yusuf sudah mati diterkam hewan buas. Ketika Yusuf menjadi budak didolong menjadi budak, Yusuf mendapat kepercayaan dari
Potifar. Yusuf ini seorang yang dikatakan dalam kitab, dia sangat orangnya tampan gitu ya, orangnya berkarisma. Jadi istri Potifar tergoda dengan Yusuf ini. Istri Potifar tergoda, lalu tiap hari menggoda Yusuf. Ketika si Yusuf ini digoda, apa katanya? Masa aku berdosa terhadap Tuhanku dan Tuhanku? Dia menolak godaan dari istri Potifar ini. Hari berlalu, terus ketika di rumah itu tidak ada orang, mereka sendiri, istri Potifar dan Yusuf. Lalu istri Potifar mengambil kayak menangkap gitu, dia pegang si Yusuf, mengajak untuk tidur dengannya. Tetapi Yusuf menolak dan lari. Karena istri Potifar ini sudah geram gitu, karena dia merasa tidak dihargai, kayak ini merasa kok dia begitu gitu, kayak menolak. Nah, jadi si Yusuf ini difitnah. Setelah itu si Yusuf ditangkap, terus dimasukkan ke dalam penjara. Difitnah dan dimasukkan di penjara. Karena Tuhan menyertai si Yusuf, di penjara pun dia menjadi seorang yang dipercayai oleh kepala penjara. Yusuf ini penuh dengan roh Allah gitu. Yusuf ini penuh dengan kemuliaan. Jadi dia dari menafsirkan, dia dari bilang mimpi, mengartikan mimpinya Firaun ini, dia langsung diangkat menjadi orang kedua di Mesir di bawahnya Firaun. Luar biasa. Nah, dari kisah perjalanan kehidupan Yusuf ini, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Ada beberapa hal yang perlu ada pada kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama adalah hal yang perlu ada pada kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki iman yang konsisten dan bertanggung jawab. Di Kejadian 39 ayat 3, firman Tuhan, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala yang dikerjakannya. Iman yang konsisten itu maksudnya disertai Tuhan, berarti Yusuf ini mempunyai iman yang tetap gitu. Apapun yang menjadi tantangan dalam kehidupannya, dia tetap konsisten dengan imannya. Dia tidak berubah, walaupun Tuhan membuat dia kadang di bawah, kadang di atas, nanti di bawah lagi, tapi imannya tetap konsisten. Dia tetap berada di titik itu. Makanya iman yang mesti bertanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya gimana? Berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jika seseorang membuat pekerjaan dan berhasil, berarti dia bertanggung jawab atas pekerjaan itu. Yusuf ini dari hanya seorang budak dari rumah Potifar, Yusuf kemudian menjadi kepala rumah tangga. Dari hanya seorang tahanan, Yusuf kemudian menjadi kepala penjara dan menjadi orang kepercayaan Firaun. Bahkan lebih lanjut lagi, ia menjadi orang kedua di Mesir. Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan terus menyertai Yusuf dan membuat segala pekerjaannya berhasil. Namun, suatu hal yang perlu kita ketahui bahwa tidak mungkin terjadi jika Yesus tidak mengandalkan Tuhan dan bekerja dengan baik. Ini menunjukkan karakter Yusuf yang bertanggung jawab dan percaya semua atas penyertaan Tuhan dalam tugasnya. Jadi, yang kedua, hal apa yang perlu kita ada pada kita sebagai orang percaya? Yang kedua adalah Yusuf ini orang yang takut akan Tuhan. Nah, di Kejadian 39 ayat 9, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasa daripadaku, dan tidak
Dan tiada yang tidak diserahkannya padaku selain pada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allahku? Nah, di sini kita melihat ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar, ini kalimat yang dikatakannya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allahku? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan, katanya. Walaupun dia sudah di atas, tapi dia tetap mengandalkan Tuhan, dia tetap takut akan Tuhan. Dia takut berbuat dosa. Nah, meski istri Potifar menggoda Yusuf, Yusuf mengerti bahwa ia berdosa jika menuruti keinginan istri Potifar. Bukan tentang nasib pekerjaannya, bukan tentang apa yang dipikirkan Potifar, bahkan bukan tentang apa yang dipikirkan oleh orang tuanya. Yusuf hanya memikirkan bagaimana tindakan tersebut di hadapan Allah. Nah, yang ketiga, hal yang perlu ada pada kita sebagai orang percaya selain itu, Yusuf ini dikatakan penuh kasih dan pengampunan. Nah, di Kejadian pasal 45 ayat 5 dan ayat 8 bagian A. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyiksa diri, karena kamu menjual aku ini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku sini, tetapi Allah. Nah, kita telah mengerti betapa kejinya yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Bahkan mereka tidak lagi mencari tahu kabar tentang Yusuf, bahkan melupakannya. Yusuf dengan posisi sebagai orang kedua di Mesir tentu memiliki kesempatan yang besar untuk memberikan hukuman kepada saudaranya. Ia memiliki kuasa yang melakukan balas dendam. Namun karakter Yusuf dalam Alkitab penuh kasih dan pengampunan. Atau menghalau semua itu, ia memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya dibandingkan membalas dendam, sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab tentang pengampunan. Perlu ada pada kita sebagai orang percaya. Yang keempat adalah Yusuf ini dikatakan orang yang rendah hati. Nah, di Kejadian 41 ayat 16, menyahut Firaun, bukan sekali-sekali aku melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Tuhanku. Ketika Yusuf diminta oleh Firaun untuk menafsirkan mimpinya, katanya begini, ini bukan daripadamu, yang ada padaku ini adalah daripada Allah. Allah semata-mata yang membuat semuanya ini ada padaku. Allah menunjukkan betapa dahsyatnya Dia, Allah menunjukkan betapa mulianya Dia, Allah menunjukkan betapa berkuasanya Dia melalui aku, katanya. Pernyataan Yusuf kepada Firaun dalam Kejadian 41 ayat 16 ini menunjukkan betapa rendah hatinya Yusuf. Tuhan membentuk kita tidak selalu kita menerima hal yang baik saja, tetapi ada kalanya kita dibuat down, ada kalanya kita dibuat di bawah, supaya kita tahu penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan. Apakah kita melalui pembentukan Tuhan itu kita mau tetap mengandalkan Dia atau tidak? Ketika kita sebagai orang percaya selalu di atas, kita bisa saja melupakan Tuhan, karena tidak ada hal buruk yang kita dapat. Ketika kita di bawah, pasti kita, Tuhan bantu saya saat ini sedang membutuhkan Engkau. Nah, itulah kenapa Tuhan melalui kisah Yusuf ini kita diajarkan untuk memiliki iman yang konsisten, takut akan Tuhan, rendah hati, dan memiliki hati yang selalu memaafkan. Amin buat kebenaran firman Tuhan.